Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Selasa 24 Februari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 13 jam sidang etik di Mapolda Maluku, Bribda Mesias Yahaya dipecat tidak hormat. 13 jam sidang maraton kasus anggota Brimob bunuh siswa Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kota Tual akhirnya tuntas Selasa 24 Februari 2026 dini hari. Oknum anggota Yonce pelopor Sat Brimob Polda Maluku, Bribda Mesias Yahaya akhirnya dipecat tidak dengan hormat. Bribda Mesias murung tertunduk saat dikawal personel Propam Polda Maluku keluar dari ruang sidang disiplin atau KKEP Bid Propam. Selanjutnya digelandang ke Rutan Polda Maluku untuk kemudian akan diterbangkan ke Polres Tual guna menjalani proses pidana atas perbuatannya. Bribda Mesias dinyatakan bersalah atas tewasnya Arianto Tawakal, 14 tahun, seorang siswa Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri Maluku Tenggara pada Kamis 19 Februari 2026. Diketahui persidangan dipimpin Majelis Komisi Etik yang diketuai Kombes Pol Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaludin Malawat, serta anggota Komisi Kode Etik Polri, Kompol Izak Risambesi. Awal sidang dibuka dengan agenda pembacaan persangkaan. Usai persangkaan, Majelis Komisi Etik dengan lancar menghadirkan saksi-saksi. Kurang lebih ada 14 saksi diperiksa 10 jam hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Timur. Saksi terlebih dahulu yang diperiksa ialah NK, 15 tahun, kakak kandung korban yang hadir dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan kanan setelah terjatuh dari sepeda motor saat kejadian tersebut. Saat memasuki area sidang, lengan NK masih terpasang perban, infus, dan duduk di kursi roda. Hadir sebagai saksi, NK didampingi kedua orang tuanya serta keluarga dekat. Selain itu, saksi lainnya adalah 11 anggota polisi dan 2 keluarga korban. Diberitakan sebelumnya Tribuners Bribda Mesias Yahaya resmi berstatus tersangka usai gelar perkara di Mapolres Kota Tual pada Jumat 20 Februari 2026. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung diterbangkan ke Ambon dan tiba pada Sabtu 21 Februari 2026 pagi untuk menjalani sidang etik. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban atas insiden tersebut. Zoom saya, zoom. Istriku paling dekat. Oh, malu. Tenang. Ini mic terbantung suara. Mohon izin. Dengar suara lu. Anak itu ausnya udah premium. Membuat video. Udah Fitri ya. Tapi kami berusaha Ini sih berapa? untuk melakukan video Masih bendang. Hapus video-video itu. Perilaku kasar dan tidak patut. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. 3. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Indra Gunawan SK, Komisaris Besar Polisi NRP 74020575. Wakil Ketua Jamaludin Malawat SH, Komisaris Polisi NRP 72. Bisa terima? Saya, dia jangan lupa lagi, saya keluar ambil surat keputusan. Enggak,
menit. Sudah? Mohon semua tenang sebentar. Ini Sidang Komisi Kode Etik Polri yang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pelanggar atas nama Bribda Mesias Victoria Sihaya, NLP 03070871, jabatan Brigadir Kompi 1 Batolan. Informasi lainnya, Tribunner Sertijab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Elna Anakota minta dukungan. Elna Sitorisme Anakota resmi menjabat Informasi lainnya, Tribunner Sertijab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Elna Anakota minta dukungan. Elda Sitorisme Anakota resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Maluku. Setelah sebelumnya jabatan ini dipegang Aslian Nur sebagai pelaksana tugas atau PLT. Serah terima jabatan ini berlangsung khidmat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku pada Senin 23 Februari 2026. Pemindahan tanggung jawab ini ditandai dengan pemberian berkas memori jabatan kepada pimpinan baru. Kepala Dinas Kesehatan Elna Sitorisme Anakota dalam sambutannya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada kepemimpinan sebelumnya. Apresiasi ini disampaikannya karena telah menyelesaikan tanggung jawab dalam memajukan kesehatan di Provinsi Maluku. Di sisi lain, Elna juga meminta dukungan seluruh UPTD, pegawai, dan pejabat dalam mengemban tanggung jawab besar ke depan. Ditegaskannya, program pelayanan publik akan ditingkatkan kepada masyarakat Maluku. Tak hanya soal bekerja, yang mengajak seluruh pegawai dan pejabat UPTD untuk bersama-sama menjadi berkualitas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Sehingga pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan. Elna berharap tugas dan tanggung jawab ini dapat menjadi perjuangannya bersama seluruh jajaran menjadikan masyarakat yang sehat. Usai sambutan, acara ini dilanjutkan dengan jabat tangan dan juga ucapan selamat datang kepada kepemimpinan baru dan lama. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Provinsi Maluku lebih baik lagi. Dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku ini sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sama-sama berdoa secara khusus dan izinkan saya untuk memandunya secara Islam.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.